Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal itu dua tiga dua delapan satu dua delapan sembilan tiga program studi manajemen pendidik. Hari ini kita ingin mata kuliah manajemen internasional dua yang berkaitan dengan dari sistem ini. Meskipun berkait dengan tugas penting saya, kami ingin melakukan presentasi terkait video analisis perangkat kesehatan yang menginformasi fasilitas produksi. Baik, Ibu. Analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi produk ini sangat krusial bagi perusahaan manufaktur dalam mencapai keunggulan kompetitif. Izinkan saya memberikan konteks mengapa topik ini sangat penting. Tapi globalisasi. Dalam era globalisasi ini, rantai pasokan telah menjadi semakin kompleks dan melintasi batas-batas negara. Memahami dan mengoptimalkan rantai pasokan adalah kunci untuk bersaing di pasar global. Kedua, efisiensi operasional. Penentuan lokasi fasilitas produksi yang tepat dapat secara signifikan mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada daya saing dan profitabilitas. Ketiga, manajemen risiko dengan semakin banyaknya ketidakpastian global, mulai dari pandemi hingga konflik geopolitik. Analisis rantai pasokan yang cermat dapat membantu perusahaan mengelola risiko dengan lebih baik. Pertimbangan teknis, baik selanjutnya yang keempat keberlanjutan. Semakin banyaknya konsumen dan investor yang memperhatikan aspek keberlanjutan, rantai pasokan yang efisiensi dan lokasi produksi yang strategis dapat membantu perusahaan mengurangi jejak karbon mereka. Yang kelima, teknologi. Kemajuan dalam teknologi seperti AI, IoT atau IoT dan blockchain membuka peluang baru untuk mencintai rantai pasokan dan pengambilan keputusan lokasi yang lebih baik. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami berbagai aspek analisis rantai pasokan dan proses penentuan lokasi fasilitas produksi. Kita akan membahas konsep dasar rantai pasokan, tahapan analisis rantai pasokan, faktor-faktor kunci dalam penentuan lokasi, metode-metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan, pertimbangan strategis dan implementasi, dan tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk memberikan wawasan yang komprehensif yang dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis terkait rantai pasokan dan lokasi fasilitas produksi. Keputusan-keputusan ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dan dengan pemahaman yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing di perusahaan global, di pasar global. Memahami rantai pasokan adalah jaringan rantai pasokan itu sendiri adalah jaringan kompleks yang menghubungkan berbagai elemen dalam proses produksi dan distribusi. Ini mencakup pemasok, produsen, distributor, retail, hingga pelanggan akhir. Setiap komponen ini memiliki peran vital dalam memastikan produk atau jasa sampai ke tangan konsumen secara efisien.
Menganalisis rantai pasokan memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan. Ini membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya operasional, dan meningkatkan kehandalan pengiriman. Dan pada akhirnya, analisis yang tepat itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Elemen utama rantai pasokan ini sendiri adalah pemasok primer menyediakan bahan baku utama, pemasok sekunder itu menyediakan bahan pemicu, dan kontinu manajemen hubungan pemasok dan kualitas dan efisiensi. Kedua, produsen mengubah bahan baku menjadi produk jadi, fokus pada efisiensi produksi, kontrol, kualitas, dan inovasi. Distributor menghubungkan produsen dengan retail atau pelanggan, berperan dalam penyimpanan, transportasi, dan manajemen inventaris. Retail menjual produk langsung ke konsumen, memberikan umpan balik tentang tren pasar dan preferensi konsumen. Kelima, pelanggan pengguna aktif produk atau jasa. Sumber utama permintaan yang menggerakkan seluruh rantai pasokan. Aliran dari rantai pasokan adalah aliran produk, pergerakan fisik barang dari pemasok ke pelanggan, aliran informasi, pertukaran data tentang permintaan, inventaris, dan pengiriman. Kemudian aliran keuangan, pembayaran, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Manfaat analisis rantai pasokan ini adalah peningkatan efisiensi, termasuk di identifikasi dan eliminasi bottleneck, kemudian optimalisasi penggunaan sumber daya, kemudian pengurangan biaya itu termasuk minimalisasi biaya inventaris dan efisiensi transportasi dan logistik. Kemudian peningkatan kualitas, kontrol kualitas yang lebih baik di setiap tahap, kemudian identifikasi dan resolusi masalah kualitas dengan cepat. Yang keempat, peningkatan responsivitas, kemampuan merespon perubahan permintaan dengan cepat, fleksibilitas dalam menghadapi gangguan pasokan. Yang kelima, manajemen risiko itu kan lebih baik. Yang lebih baik itu adalah mengidentifikasi dan mitigasi risiko di sepanjang rantai pasokan, peningkatan ketahanan terhadap gangguan eksternal, peningkatan kepuasan terhadap pelanggan, itu termasuk pengiriman tepat waktu, ketersediaan produk yang konsisten, kemudian keunggulan yang kompetitif atau bersaing. Diferensiasi melalui layanan pelanggan yang unggul, kemampuan untuk berinovasi lebih cepat. Tantangan dalam manajemen rantai pasokan itu adalah kompleksitas, mengelola banyak entitas dan proses yang saling berkait, mendapatkan visibilitas atau end-to-end dalam rantai pasokan, mengelola rantai pasokan yang melintasi batas negara, merespon perubahan cepat dalam permintaan konsumen, mengintegrasi dan memanfaatkan teknologi baru, membangun kegiatan untuk praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang rantai pasokan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan pasar global yang semakin kompetitif. Tahapan analisis pasokan melibatkan beberapa tahapan yang kritis. Yang pertama adalah pemetaan rantai pasokan. Ini adalah langkah awal di mana kita memvisualisasikan alur produk dari pemasok hingga pelanggan. Kita mengidentifikasi setiap pihak yang terlibat, aktivitas yang dilakukan, dan berhubungan antar pihak. Kedua, analis kinerja. Pada tahap ini, kita menilai efektivitas rantai pasokan berdasarkan metrik seperti biaya, waktu pengiriman, kualitas produk, dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, identifikasi titik lemah. Kita menganalisis data untuk menemukan area-area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan efisiensi. Yang keempat, pengembangan solusi. Berdasarkan temuan, kita merancang strategi dan tindakan untuk mengatasi kelemahan yang
identifikasi. Yang kelima, dan terakhir adalah implementasi dan pemantauan. Kita menerapkan solusi yang telah dirancang dan terus memantau kinerja untuk memastikan efektivitas dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi fasilitas produksi adalah pertama biaya. Ini mencakup biaya tenaga kerja, tanah, bahan baku, utilitas, dan transportasi. Perusahaan harus mencari keseimbangan optimal antara beberapa komponen biaya ini. Yang kedua, akses pasar. Lokasi yang dekat dengan pasar adalah sasaran dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman, meningkatkan responsivitas terhadap permintaan pelanggan. Yang ketiga, infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi sangat penting untuk operasional yang lancar. Yang keempat, tenaga kerja. Akses ke tenaga kerja terampil dengan biaya yang kompetitif adalah faktor kunci untuk memastikan produktivitas dan kualitas produksi yang tinggi. Kemudian metode penentuan lokasi fasilitas produksi, ada beberapa metode yang dapat kita lakukan. Itu adalah pertama, metode faktor penilaian. Prinsipnya adalah metode ini melibatkan evaluasi sistematis terhadap berbagai faktor yang relevan untuk keputusan lokasi. Langkah-langkah itu terdiri dari identifikasi faktor kunci, memberikan bobot untuk setiap faktor berdasarkan kepentingannya, menilai setiap lokasi potensial untuk setiap faktor, kemudian dikalikan nilai dengan bobot untuk setiap faktor, kemudian terakhir adalah menjumlahkan skor total untuk setiap lokasi. Kelebihannya adalah lebih fleksibel, mudah dipahami, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Keterbatasannya adalah bisa saja subjektif dalam pemberian bobot dan nilai. Yang kedua adalah metode titik pusat gravitasi. Intinya adalah menggunakan konsep pusat gravitasi untuk menentukan lokasi optimal yang dapat meminimalkan biaya transportasi. Sangat berguna ketika perusahaan memiliki beberapa pemasok atau pusat distribusi. Kelebihannya itu objektif dan berbasis data kuantitatif. Dan kelemahannya hanya fokus pada biaya transportasi dan mengabaikan faktor-faktor lain. Ketiga, metode analisis geospasial. Prinsipnya adalah memanfaatkan sistem informasi geografis untuk menganalisis lokasi yang komprehensif. Visualisasi data, analisis jarak, dan aksesibilitas, overlay berbagai layer, analisis catchment area untuk menilai potensi pasar, evaluasi ketersediaan infrastruktur dan utilitas, dan penilaian risiko lingkungan dan bencana alam. Kelebihannya memberikan insight visual yang kuat, dapat mengintegrasikan berbagai jenis data. Kelemahannya membutuhkan investasi dalam teknologi dan keahlian khusus. Pemilihan metode itu tergantung pada konteks spesifik perusahaan. Jenis industri dan ketersediaan data seringkali pendekatan terbaik adalah mengkombinasikan beberapa metode untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif. Contoh praktis adalah kita bayangkan sebuah perusahaan manufaktur elektronik yang ingin membangun fasilitas produk baru. Mereka mungkin akan yang pertama menggunakan metode faktor penilaian untuk mengevaluasi aspek-aspek seperti biaya, tenaga kerja, insentif pemerintah, dan ketersediaan skill. Yang kedua, menerapkan metode titik pusat gravitasi untuk mengoptimalkan lokasi yang relatif terhadap pemasok komponen utama dan pusat distribusi. Yang terakhir, memanfaatkan analisis geospasial untuk menilai infrastruktur transportasi, risiko banjir, dan kedekatan dengan institusi pendidikan teknik. Dengan mengintegrasikan hasil dari ketiga metode ini, perusahaan akan dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis mengenai lokasi fasilitas produksi mereka. Analisis sensitivitas
adalah alat penting dalam pengambilan keputusan lokasi. Ini membantu perusahaan mengevaluasi bagaimana perubahan dalam faktor-faktor kunci untuk mempengaruhi keputusan. Misalnya kita bisa menganalisis bagaimana keputusan akan berubah jika biaya tenaga kerja meningkat 10%, biaya transportasi meningkat 5%, harga tanah meningkat 20%. Dengan melakukan analisis sensitivitas, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan siap menghadapi berbagai skenario masa depan. Pertimbangan strategis selain faktor-faktor operasional yang di atas telah dijelaskan tadi adalah ada beberapa pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan. Pertama, strategi kompetitif. Lokasi yang dipilih harus mendukung strategi kompetitif perusahaan, apakah itu fokus pada biaya rendah, diferensiasi produk, atau fokus pada pasar tertentu. Kedua, ketersediaan sumber daya. Lokasi harus memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Perusahaan harus mempertimbangkan regulasi lingkungan, perburuhan, dan pajak di lokasi yang dipilih. Dan yang keempat, risiko dan ketidakpastian. Penting untuk menganalisis risiko potensial seperti bencana alam, ketidakstabilan politik, dan situasi ekonomi. Optimasi rantai pasokan. Setelah menentukan lokasi, optimasi rantai pasokan menjadi fokus utama untuk beberapa area kunci. Optimasi meliputi adalah manajemen transportasi, mengoptimalkan rute, manajemen gudang, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengelolaan inventaris, kolaborasi dengan mitra, membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok dan distributor untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi. Yang terakhir adalah analisis data, memanfaatkan big data dan analitik untuk mengidentifikasi tren dan peluang peningkatan efisiensi. Kemudian, implementasi dan pemantauan. Setelah keputusan lokasi dibuat dan strategi optimasi dirancang, implementasi inovasi sangat penting. Ini melibatkan perencanaan dan manajemen proyek yang cermat, pemantauan kinerja secara berkala, penggunaan teknologi dan analitik untuk memantau dan meningkatkan kinerja rantai pasokan. Setelah keputusan lokasi ini dibuat, ada beberapa aspek yang harus kita bahas. Pertama adalah perencanaan proyek. Membuat timeline yang realistis, mengalokasikan sumber daya dengan tepat, mengidentifikasi milestone kritis. Kemudian manajemen risiko, mengantisipasi potensi hambatan, menyiapkan rencana kontingensi, melakukan stress test terhadap rencana atau rencana. Kemudian pemantauan kinerja, menetapkan KPI atau Key Performance Indicator yang jelas, melakukan review kinerja secara berkala, kemudian menggunakan dashboard real time untuk visibilitas yang lebih baik. Keempat, pemanfaatan teknologi, mengimplementasikan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, menggunakan Internet of Things untuk pelacakan aset, yang memanfaatkan AI atau machine learning untuk prediksi dan optimalisasi. Implementasi yang efektif membutuhkan kolaborasi yang erat antar departemen dan komunikasi yang jelas. Dengan semua pemangku kepentingan, fleksibilitas juga penting karena kita mungkin perlu melakukan penyesuaian berdasarkan kritik dan perubahan kondisi pasar. Kesimpulan, untuk menutup presentasi ini, ingin saya tekankan bahwa analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi adalah proses kompleks namun krusial. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya mengarahkan pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebagai penutup, saya akan refleksikan poin-poin kunci dari presentasi ini. Pertama, kompleksitas dan pentingnya
Analisis rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas produksi adalah proses yang kompleks namun sangat penting. Keputusan yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif dan signifikan. Yang kedua, pendekatan holistik. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor dari biaya dan akses pasar hingga infrastruktur dan tenaga kerja. Pendekatan holistik ini memastikan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang ketiga, metode dan alat. Penggunaan alat-alat ini dikombinasikan dengan analisis sensitivitas, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasi. Yang keempat, strategi dan optimasi. Penentuan lokasi harus bersejalan dengan strategi kompetitif perusahaan. Setelah lokasi ditentukan, fokus beralih pada optimasi rantai pasokan untuk efisiensi maksimal. Implementasi dan adaptasi implementasi yang efektif membutuhkan perencanaan yang cermat, pemantauan yang konsisten, dan kesiapan untuk beradaptasi. Teknologi dan analisis data memainkan peran penting dalam proses ini. Yang terakhir dan keenam adalah implikasi jangka panjang. Keputusan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap operasional, keuangan, dan posisi kompetitif perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar global yang semakin kompetitif. Baik, terima kasih. Berikut adalah video mapping dari tugas UAS atau ujian semester saya. Semoga dapat diterima oleh dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.